beruntung orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Saya sangat-sangat beruntung seorang remaja, seorang remaji, pemuda, pemudi yang selalu membersihkan dirinya. Bagaimana cara membersihkan diri? Wadakaros marabbihi. Dia itu selalu ingatnya, pikirannya selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan cara ingatnya, zikirnya itu tidak lupa melaksanakan sholat dan meninggalkan semua yang dilarang. Maka di dalam Al-Quran disebutkan khairukum ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia yang dilahirkan dari perut ibunya yang dikeluarkan. Mereka dalam sehari, dalam kehidupannya setiap harinya itu selalu apa? Mengajak temannya, ayo kita berbuat baik, ayo kita sholat, ayo kita mengaji, ayo kita belajar, ayo kita melaksanakan kegiatan sosial. Itu adalah orang-orang yang terbaik. Itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak dalam hal perbuatan yang baik, wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mereka adalah orang yang selalu mencegah, jangan begitu, itu tidak boleh, melarang, mencegah temannya melakukan hal yang memalukan. Tidak boleh ya, pacaran si pacaran tapi jangan dosa, gitu kan? Itu jadi pacaran si pacaran tapi jangan dosa, memalukan, namanya perbuatan dosa. Walau mungkar, mungkarnya apa? Sebentar mukul temannya, sebentar nyakitin temannya, sebentar omongannya kasar sekali. Naudzubillah. Nih, seorang mukmin, seorang Islam, seorang pemuda yang baik itu qulu qaulan karima. Yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari ucapannya itu adalah perkataan-perkataan mulia, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang terpuji, tidak ternoda sedikit pun ucapannya dengan kata-kata yang tidak pada tempatnya, tidak baik, apalagi sampai menyakiti hati temannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang pemuda, sebagai generasi harapan bangsa, harapan negara, tentunya kalian ini akan menghadapi bentuk ujian, bentuk masalah yang akan berbeda dengan yang dihadapi kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya susah cari makannya, susah cari kerjanya karena tidak memiliki skill, kemampuan kalian, maka skill, kemampuan kalian yang dimiliki kedua orang tuanya itu akan sangat berbeda dengan skill, kemampuan yang nanti kalian butuhkan di masa kalian. Apalagi sekarang ini, masya Allah, sudah banyak ya bentuk hasil buatan teknologi kita manusia yang mengalahkan, bahkan menggerus, menghilangkan kesempatan kita untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan hasil dan pekerjaan. Jadi solusinya adalah kita itu harus menjadi orang yang cerdas. Hanya orang yang cerdaslah yang bisa bersaing di atas dunia ini. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa saja yang menginginkan man arada hayat dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kalian ingin bahagia, kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin bisa bersaing
Tapi pada saat kalian sudah dewasa mulai bekerja di dalam kehidupannya, maka kalian harus punya satu hal, itu adalah ilmu, pengetahuan. Dan rangka kelas 9C Bukan sini ya. Baik. Jadi harus punya ilmu, punya pengetahuan, punya skill, punya keahlian. Punya ilmu, tidak punya keahlian, banyak itu para sarjana nganggur, ya kan? Selesai di perguruan tinggi yang terkenal, tapi begitu tamat, begitu selesai, nggak bisa dapatkan pekerjaan, tidak bisa menciptakan pekerjaan. Kenapa? Ilmu dan tidak punya skill. Kenapa? Pertama, dia tidak punya ilmu, dia punya ilmunya, dia punya skillnya, tapi dia tidak memiliki keberanian. Syaja'nya tidak ada, syaja'annya tidak ada, keberaniannya tidak ada. Maka orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tidak punya keberanian, tetap akan di belakang. Dia tidak akan pernah ada di depan. Maka yang harus kalian miliki adalah ilmu pengetahuan dilengkapi dengan skill, kemampuan, keahlian kalian, dengan dilengkapi dengan keberanian yang tumbuh dari dirinya. Jadi kalian berani tampil, ini saya loh, oh ini aku bisa. Enak loh. Coba kalian punya prinsip begini ya. Ini motivasinya begini. Kalau dia bisa, saya juga harus bisa. Ini kan sama-sama makan nasi loh, sama-sama hidupnya, udaranya satu yang dihirup, airnya satu yang diminum. Dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya harus bisa kalau dia bisa. Jadi siapapun bisa sesuatu, kita juga bisa untuk mendapatkan kemampuan dan keahlian itu. Tapi kita itu tentu dengan usaha, tentu dengan belajar, tentu dengan menekuni dalam hal atau bidang tersebut. Kemudian kalau saya bisa, belum tentu dia bisa. Ini adalah orang-orang juara. Dia bisa, saya bisa. Saya bisa, belum tentu dia bisa. Itu adalah semangat orang untuk jadi juara. Kita bisa, dia belum tentu bisa. Tapi kalau dia bisa, saya harus bisa. Ini harus semangatnya. Itulah yang harus ada. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan itu, untuk mendapatkan keahlian itu, ya, itu tidak boleh tidak ada beberapa hal yang harus ada. Pertama, kecerdasan. Lan tanalul ilma illa bisittatin, katanya para ulama. Tidak akan pernah seorang penuntut ilmu mendapatkan pengetahuannya. Tidak akan pernah seorang yang berjuang dalam memiliki keahlian untuk mendapatkan apa yang dicarinya itu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, dia itu harus memiliki kecerdasan. Cerdas dia, pintar dia. Jadi sekali dia lihat ngerti dia, sekali dia pelajari paham dia, sekali dilukis ingat dia. Ini namanya orang cerdas, dikatakan orang EQ-nya tinggi gitu ya. Nah, ini orang ini punya kesempatan lebih besar, punya kesempatan lebih banyak untuk menjadi orang-orang hebat. Tetapi kecerdasan ini tidak menjamin kita untuk menjadi orang hebat. Kenapa? Dakaun wa hirsun. Yang kedua adalah kesungguhan. Sudah cerdas tapi tidak mau bersungguh-sungguh, gagal. Ya, sudah cerdas tapi tidak mau memaksakan diri untuk bisa, gagal. Ya, orang yang tidak mau, orang yang tidak pernah merasakan pahitnya, susahnya belajar, susahnya menuntut ilmu, maka mustahil dia itu mendapatkan manisnya ilmu, manisnya pengetahuan. Mustahil orang-orang ini akan menjadi orang berjaya.
yang ada dia itu akan menjadi masalah. Jadi orang yang tidak merasakan pahitnya, deritanya menurut ilmu, orang ini harus siap-siap menderita nanti ketika dia dewasa. Maka tutuplah ilmu ketika selagi masih kecil. Kamu menuntut ilmu waktu kecil, laksana mengukir di atas batu, tidak hilang. Yang kita pelajari waktu kita kecil begini gak hilang, karena kuat pelajarannya, karena kuat keilmuannya, karena kuat pemahamannya. Tetapi kalau belajar setelah tua, setelah dewasa, laksana mengukir di atas air. Begitu menulis di atas air langsung hilang. Berbeda dengan menulis di atas batu, tidak akan hilang. Walaupun diguyur air, tidak akan hilang tulisannya di atas batu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i tahu Imam Syafi'i kan? Tahu Imam Syafi'i kan? Usia 7 tahun sudah hafal Al? Usia 11 tahun sudah hafal kitab hadis. Itu Imam Syafi'i. Begitu hebatnya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i pernah mengeluh. Ya, tahu nggak? Tahu nama mengeluh nggak? Ya, pernah Imam Syafi'i itu mengeluh. Mengeluhnya sama siapa? Sama gurunya, namanya Imam Nafi. Syaqatu ila nafi'in bi'anna li su'i'zi, katanya, aku mengeluhkan masalahku, aku curhat kepada guruku yang bernama Imam Nafi. Apa yang aku sampaikan pada Imam Nafi? Wahai imam, wahai guruku, kok kenapa sih aku susah sekali untuk ingat pelajaran, jelek sekali hafalanku. Itu kata Imam Syafi'i. Coba ini keras, Imam Syafi'i juga masih merasa susah untuk menghafal. Bagaimana kita, padahal dia cerdasnya luar biasa. 7 tahun hafal Al-Quran, usia 11 atau 10 tahun sudah hafal kitab hadis. Masya Allah, itu hebatnya Imam Syafi'i. Tapi sempat juga Imam Syafi'i itu mengeluhkan dirinya, pelajaran yang dia dapatkan tadi kok hilang ya, kok lupa ya, kok berkurang ya, kok tidak sempurna ya. Nah, maka apa kata Imam Nafi? Fa'arasyadani fa'innal waktunya jam pembelajaran keempat. Ya. Jadi fa'arasyadani bi'annal ilma nurun wa nurullah la yu'tin lil nasi, kata itu. Maka aku diberikan petunjuk oleh guruku Imam Nafi. Apa kata Imam Nafi? Wahai Syafi'i, wahai anak-anak SMP Negeri 93, ketahui, harus kalian pahami, harus kalian sadari bahwa namanya ilmu, namanya pengetahuan itu adalah cahaya, nur. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Coba kalau ilmu itu benda, enak, siapa yang paling cepat makan, dia yang paling pinter. Ini punya juz amma, mau apa juz ammanya dibakar, habis dibakar diminum airnya, bisa nggak? Nggak bisa. Atau dimakan kertasnya, bisa apa enggak? Enggak. Makanya dikatakan ilmu itu adalah cahaya. Apa kata Imam Nafi? Wahai Syafi'i, wahai anak-anak SMP Negeri 93, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah, cahaya yang diberikan dari Allah. Tapi ingat, Allah tidak akan memberikan cahayanya. Wa nurullah, cahaya Allah, la yu'ti, tidak akan diberikan lil ma'asi, untuk mereka yang suka melakukan perbuatan dosa. Nah, sekarang ketahuan ya, kenapa kita susah belajar? Karena kebanyakan dosa. Ya, kenapa kita susah bisa? Karena kebanyakan dosa. Kenapa kita susah matematika? Dosanya kebanyakan. Kenapa susah hafalin Al-Quran, hafalin hadis? Dosanya kebanyakan.
Maka kuncinya adalah sekarang kalian stop, berhenti untuk melakukan perbuatan dosa. Sekecil apapun perbuatan dosa itu tinggalkan, jangan dilaksanakan. Kenapa? Kalau dilaksanakan, ya seperti yang tadi, cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita. Ilmu itu tidak akan tinggal di jiwa kita, tidak akan ada di kepala kita jika kita selalu melakukan perbuatan dosa. Coba, ada yang mau cerita dosanya? Ada yang mau cerita dosanya? Iya. Ini. Ya, kita banyak dosa ya. Kenapa kita banyak dosa? Masya Allah. Dunia sekarang kita hidup di dalam zamannya zaman fitnah, fitnatul akbar. Kita berada di akhir zaman, zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ujian cobaannya ada dari sesama manusia, ada dari dalam diri kita, ada dari luar diri kita, ada dari setan-setan yang tidak terlihat. Ini. Setan itu tahu nggak? Setan ada berapa? Banyak. Setan ada berapa? Setan itu ada dua, setan yang nyata dan setan yang tidak nyata. Ya, ini setan yang nyata. Iya. Ya. Setan yang tidak nyata yaitu iblis bersama jin, bersama tentara-tentaranya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis disebutkan apabila telah datang bulan Ramadan maka dikerangkeng, diikat, dipenjarakan semua setan, syayatin, jin-jin, setan-setan, penggoda-penggoda manusia, iblis-iblis dikerangkeng, jadi tidak bisa menggoda kita. Tapi masih ada setan yang nyata. Nah, iya, cuman setan yang nyata itulah yang lebih berbahaya dari setan yang tidak nyata. Setan yang nyata itu ada makanan enak dilihat, oh itu setan nyata itu. Tergiur ingin buka puasanya, ada temannya makan, sengaja makan yang enak di depan orang puasa, itu adalah setan yang nyata. Ada temannya lagi belajar, diajaknya temannya supaya jangan belajar. Itu adalah setan yang nyata. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menjadi syayatin. Ya, jangan menjadi setan. Bagaimana? Orang yang menjadi setan adalah orang yang menjerumuskan temannya ke dalam perbuatan yang tidak benar. Dia kan selalu diajaki temannya dalam hal-hal yang tidak pada tempatnya. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi baru dua ya, zakatun wa hirsun. Ada kecerdasan, ada kesungguhan. Kemudian diantaranya juga harus dengan waktu yang lama, waktu zaman. Waktu belajar itu tidak bisa sebentar, harus lama. Ada yang belajarnya 40 tahun baru hebat, ada yang belajarnya 20 tahun baru hebat. Tergantung kecerdasannya, tergantung dengan wahirsunya, kesungguhannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu gagal ya bukan karena dia itu tidak usaha. Orang itu gagal karena dia berhenti dalam bekerja, berhenti dalam belajar, berhenti dalam berusaha. Ini contoh. Kalian hafalin surat Al-Duha. Sudah hafal? Sudah hafal? Tapi tidak diulangi lagi, hilang hafalannya. Nah, ini artinya orang itu gagal bukan karena dia tidak mau belajar, bukan karena dia tidak mau usaha, tetapi dia belum sempurna dalam penguasaannya, dalam usahanya dia sudah berhenti.
Ini kayak orang jalan nih. Begitu jalan naik gunung, sebentar lagi sampai puncak. Begitu mau naik puncak, sudah capek, maka turun dia, gagal dia. Nah, itulah seorang penghafal Quran, itulah seorang penuntut ilmu, itulah seorang yang belajar kemampuannya, dia gagal karena berhenti di tengah jalan. Ada juga yang puasa, sebentar lagi maghrib, sudah jam 4, lapar banget, haus banget, dia minum, dia makan, maka gagallah puasanya hari itu gara-gara dia itu tidak kuat dengan ujian. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang harus ada di antara syarat untuk menuntut ilmu itu adalah adanya guru yang mengajari. Ini makanya kalian harus cari guru, harus punya guru. Alhamdulillah di sini setiap pagi kalian datang ke sekolah selalu bertemu gurunya yang mengajarkan berbagai macam jenis ilmu pengetahuan. Iya kan? Iya benar kan? Berangkat pagi dari rumah sampai sekolah bawa buku pelajaran, begitu sampai sekolah sudah ada gurunya menanti, menunggu. Sudah ada guru yang membimbing. Maka belajar itu wajib ada gurunya. Sebab kalau orang belajar tanpa guru, nanti gurunya syaitan. Ya, gurunya adalah setan. Makanya ada orang belajar tanpa guru, maka dia itu disesatkan oleh setan. Maka wajib kita itu belajar dalam memiliki ilmu pengetahuan itu harus di dalamnya ada guru yang membimbing, guru yang membimbing, guru yang membimbing, guru yang ngajarin, guru yang memberitahu. Maka kita tidak bisa menulis tanpa seorang guru. Kita tidak bisa berkata A tanpa seorang guru. Kita tidak bisa makan tanpa seorang guru. Nih, anak-anakku yang dirahmati Allah, syarat orang, ayo perhatiin ya. Coba diperhatiin. Syarat kalian ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya kalian bermanfaat itu syaratnya satu: hormatilah gurunya, sayangilah gurunya. Itu syaratnya. Kalau kalian menghormati guru yang mengajar kalian, maka ilmunya, berkahnya akan masuk ke dalam hati kita. Hingga kapan ilmu yang kita pelajari itu nanti bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jadi syaratnya adalah hormati guru, wa ta'zimul ustaz, katanya. Menghormati, menghargai, mengagungkan, memuliakan guru yang mengajari kita. Sayang sekali kalau ada di sini yang benci sama gurunya, yang tidak senang sama gurunya, yang memusuhi gurunya. Nah, orang yang membenci gurunya maka diharamkan baginya ilmu pengetahuan. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, perhatiin ya, ayo perhatiin. Di dalam Al-Quran disebutkan seandainya malaikat juga diturunkan oleh Allah mengajarkan manusia, manusia itu tetap tidak akan pernah bisa menerima pelajaran. Kenapa? Karena tidak ada kecenderungan dalam hatinya. Karena hatinya sudah tertutup. Karena hatinya sudah dipul dengan kebencian. Nah, karena hatinya sudah penuh dengan kedengkian, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka bukanlah hati ini, bukanlah jiwanya di dalam belajar. Maka cintailah ilmunya, cintailah gurunya, hormatilah bukunya, hormatilah gurunya. Makanya kalau kalian lihat di anak-anak pesantren itu bawa buku, bawa kitab itu dia begini bang, begini.
Dia tidak akan begini. Dia sangat apa? Menghormati bukunya, menghormati gurunya. Ketemu gurunya, dia cium tangan, papan bolak-balik gitu. Nah ini kenapa mereka itu dapatkan pemahamannya, dapatkan keilmuannya. Begitu gurunya datang, kayak idola ya. Dia itu senang sekali ketika melihat gurunya. Ketika diajar, dia lupakan segala masalahnya. Dia lupakan urusan-urusan yang lain. Yang dia ingat hanya apa? Pelajaran di depan matanya. Maka ketika fokusnya kalian dalam belajar, sesulit apapun pelajaran itu jadi gampang. Kenapa? Allah yang membuka pikiran kalian, Allah yang membuka hati kalian, sehingga apa? Pelajaran yang kalian pelajari itu nanti gampang masuk dalam hati, mudah dipahami. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya kita itu tidak mau membuka hati kita, sekiranya kita itu tidak mau konsentrasi kepada pelajaran guru kita, sekiranya kita itu ada tidak senang terhadap guru kita, disinilah kenapa banyak para penuntut ilmu itu gagal di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, itu jadi gagalnya seorang penuntut ilmu itu disebabkan karena tidak menghormati gurunya, karena tidak menghargai pelajarannya, mata pelajarannya. Kemudian dia tidak mau memfokuskan diri, membuka hatinya, tidak mau membuka perhatiannya, membuka pikirannya dalam mempelajari dan memahami ilmu dan pengetahuan tersebut. Nah ini coba, bahasa Inggris susah nggak? Susah. Matematika susah nggak? Kenapa susah? Nah, karena apa susah? Karena belum terbiasa. Ya. Kenapa? Sebenarnya nggak susah. Kenapa susah? Karena belum terbiasa. Kenapa susah? Karena kalian gampang menyerah. Mudah sekali menyerah. Begitu tidak bisa sekali, berhenti. Susah, sulit langsung enggak. Selamanya nggak akan bisa. Tetapi ketika kesulitan itu dijadikan tantangan, ketika kesulitan itu dijadikan kesempatan untuk bisa, ketika kesulitan cobaan itu dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan diri, maka sulit matematika sulitnya di mana sih? Gitu kan? Jadi kalau orang yang waras, kalau orang yang berpikir, kalau orang yang cerdas, ini sulit matematika. Sulitnya di mana? Coba ayo kita pelajari. Coba itu dibuka. Oh ini, oh gampang, bisa kok. Ketika susah bahasa Inggris, coba susahnya apa? Ngomong kan susahnya, baca kan. Coba, ayo kita belajar bareng. Ini susahnya, ini bagaimana ini? Diulang sekali tidak bisa, ulang 2 kali. 2 kali nggak bisa, ulang 3 kali. 3 kali nggak bisa, ulang 10 kali. Sampai kalian itu benar-benar mahir di dalam keilmuan itu. Maka disinilah namanya usaha. Maka yang kelima adalah usaha itu. Jadi tidak akan pernah kita untuk bisa menjadi orang hebat tanpa usaha. Emang ilmu itu bisa diwarisi? Enggak. Tidak ada orang lahir dalam keadaan pinter. Tidak ada orang lahir dalam keadaan cerdas. Yang ada orang itu lahir dalam keadaan la ya'lamuna syai'an. Kata di dalam Quran, orang itu lahir di dunia ini tidak mengetahui sedikit pun apapun. Sesuatu apapun, pengetahuan apapun tidak ada dalam hatinya, tidak ada dalam pikirannya. Makanya Rasulullah mengatakan seorang anak yang lahir itu adalah ibarat kertas kosong, kertas putih. Nanti akan berwarna tergantung pelajaran yang dia peroleh. Maka karena kita adalah terlahir dari dalam keadaan kosong, maka siapapun bisa menjadi orang cerdas, siapapun bisa jadi orang hebat, siapapun bisa jadi presiden, siapapun bisa jadi menteri, siapapun bisa jadi DPR, siapapun bisa kalau dia
mau, tapi maunya itu ditunjukkan dengan usahanya. Sebesar apa usaha kalian, itulah nanti yang kalian peroleh, ya. Jadi apa yang kalian usahakan, itulah yang akan kalian dapatkan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan, baik yang kalian usahakan, maka indahlah akhir cerita kehidupannya. Buruk yang kalian kerjakan, buruk kalian usahakan, maka buruklah akhir dari cerita kehidupannya. Sehingga disinilah namanya kata penyesalan. Di situ namanya putus asa. Jangan sampai kalian mengatakan, kalau saja dulu saya rajin belajar, kalau saja saya dulu mau usaha, kalau saya itu dulu tidak asik main game dulu, kalau saja kata-kata kalau saja itu jangan pernah dipakai. Tapi pakailah, saya itu harus bisa, ini harus saya kuasai, ini harus saya pelajari, ini harus saya pahami. Anak-anak yang dirahmati Allah